Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Timnas Indonesia U22 akan melakoni laga keempat penyisihan grup B AFF 2024. Kali ini akan menjamu tim Filipina di Stadion Manahan Solo Sabtu 21 Desember 2024. Saat ini Indonesia ada di posisi 2 klasemen di bawah Vietnam dengan mengoleksi 4 poin hasil dari 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Laga ini wajib dimenangkan oleh Indonesia jika ingin lolos ke semifinal, sebab di laga terakhir itu Vietnam cuma akan menghadapi Myanmar loh ya. Sebelumnya Vietnam justru ditahan imbang oleh Filipina 1-1. Nah, ini akan jadi ujian besar nih bagi Sintayong dan pasukannya. Kalau Vietnam ini mampu ditahan imbang oleh Filipina, berarti tim Filipina ini bukan kaleng-kaleng dong. Sebagai catatan, 4 tim di grup ini masih memiliki peluang yang sama loh ya, yakni Vietnam 7 poin, Indonesia dan Myanmar 4 poin, serta Filipina 3 poin, kecuali Laos yang udah dipastikan gugur. Jika Indonesia menang lawan Filipina, Indonesia dipastikan lolos dengan poin 7. Tak peduli laga Vietnam dengan Myanmar berapa skornya. Meskipun Myanmar menang besar atas Vietnam, tetap tidak akan lolos sebab head to head antara Indonesia dan Myanmar dimenangkan oleh Indonesia. Tapi jika Indonesia cuma imbang lawan Filipina sementara Myanmar menang atas Vietnam, ya otomatis Myanmar yang lolos. Tapi kalau Indonesia kalah dari Filipina dan Myanmar pun kalah dari Vietnam, yang lolos justru Filipina. Filipina bukanlah lawan yang mudah loh ya, sebab tim ini tuh full pemain naturalisasi dan keturunan. Cuma 4 pemain aja yang asli Filipina loh ya, selebihnya keturunan dan naturalisasi. Nah, sialnya lagi Indonesia ini nggak bisa ketambahan Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Nathan Choaon lo ya. Justin Hubner justru alami cedera gegar otak di Wolverhampton U21, sementara Ivar Jenner dan Nathan Choaon belum dilepas oleh klubnya. Bahkan Nathan sudah dipastikan nggak akan dilepas ke AFF. Kami pribadi ya tetap mendoakan dan juga mendukung timnas Indonesia apapun hasilnya, sebab mereka ini telah berjuang, baik pelatih dan pemain semuanya telah berjuang habis-habisan di AFF. Soal menang lolos atau tidak itu kan tergantung dari Yang Maha Kuasa juga. Yang penting kita sudah berusaha. Tapi inilah realita bangsa Indonesia, realita orang Indonesia. Di saat timnasnya butuh dukungan moral, malah disudutin, malah direcokin. Saat ini Sintayong digonjang-ganjing nih, minta dipecat cuma gara-gara nggak maksimal di AFF. Halo, AFF loh ini. Segitu bergengsinya kah AFF di mata kalian? Ya inilah tipikal orang Indonesia, nggak tahu terima kasih. Padahal ya Sintayong itu udah bawa timnas 2 kali loh lolos Piala Asia, 2 kali juga lolos Piala Asia U23, lolos round 3 loh, naikin peringkat 48 peringkat loh ya. Masih aja nggak ucap terima kasih loh sama dia, cuma gara-gara di AFF. Ya inilah tipikal bangsa Indonesia, nggak rakyatnya, nggak pengamat bolanya, nggak PSSI-nya, semuanya sama. Cuma ngelihat pas menangnya doang, cuma lihat pas bagusnya doang. Giliran di turnamen tarkam jeblok, nyalain pelatih. Ada. Kalau saya nih ya jadi Sintayong, saya udah keluar dari Indonesia. Ya percuma capek-capek ngasih prestasi nggak dihargai juga. Biar mereka nyaho kalau Sintayong keluar. Bisa nggak tuh bawa timnas lolos Piala Asia 2 kali? Bisa nggak tuh bawa timnas lolos round 3? Kan aneh orang Indonesia mah kayak yang pernah aja gitu kayak sekarang timnasnya. Ada. Kalau nanti ada yang komentar, Sintayong bisa begitu kan karena banyak pemain diaspora dan naturalisasi. Ya udah, silahkan pecat aja Sintayong dan ganti ke pelatih lain. Pengen tahu saya apa hasilnya? Kalau ternyata setelah Sintayong dipecat tapi Indonesia malah jeblok sana sini, ya mending penjarain aja tuh orang-orang yang recokin dan bikin perpecahan, ya enggak? Yang saya heran, kok mereka menganggap AFF itu bergengsi banget ya. Mereka nggak lihat apa stadionnya aja, lapangannya aja dikasihnya yang paling jelek, wasitnya dikasih wasit abal-abal. Kok anggap AFF bergengsi ya? Payah banget ya selera orang Indonesia ya.
Lanjut, kemarin saat kami mengupload video ini dan mengatakan soal rumput atau lapangan Stadion Sultan Agung Bantul ini jelek karena lapangannya ini nggak rata, ini banyak banget lo yang protes lo ya, mengatakan saya ini mengada-ada lah. Padahal kami udah bilang kemarin lo ya, lapangan ini tuh udah banyak banget tim-tim yang komplain lo ya, bukan cuma oleh tim-tim Indonesia, bahkan tim luar pun sempat atau pernah mengkomplain kualitas lapangan stadion ini lo ya. Bahkan bukan cuma tim-tim yang nyewa di stadion ini loh ya, pemiliknya aja nih sekelas Persiba Bantul ini sempat mengkritik atau juga mengeluhkan kondisi lapangan stadion ini. Nah, pertanyaan kami adalah kenapa LIB justru mensahkan atau memverifikasi stadion seperti ini? Ingat loh LIB, gak ada yang namanya olahraga sebanding nyawa. Jangan cuma karena hal-hal non teknis akhirnya mengorbankan karir pemain. Kemarin juga sempat ada yang komentar, alah pemainnya aja yang ceng, masa gitu aja cedera. Buktinya main tarkam gak ngeluh tuh, main tarkam. Beda lah main tarkam dengan pemain Liga 1. Ini liga resmi lu ya, ini kompetisi resmi. Para pemain profesional itu kalau mau main itu pasti memilih sepatu yang pas digunakan di setiap lapangan. Ada full 6 yang biasanya untuk lapangan yang lembek, atau mungkin full 8 atau 12 lebih ya untuk lapangan yang keras. Nah, kalau kondisi lapangannya dua kondisi seperti ini, ada keras ada lembek, kan bingung juga, serta bergelombang. Ini kan pemain juga bingung harus pakai sepatu apa. Kondisi lapangan yang tak rata atau bergelombang ini akan sangat berbahaya bagi pemain lo ya. Aliran bola nggak stabil, tumpuan kaki pemain pun bisa nggak stabil, dan ini sangat berbahaya. Nah, kami harapkan ya LIB segera meninjau ulang stadion ini lo ya. Lalu juga yang masih protes atau komentar kemarin, katanya Nur Khalid kiper Barito itu nggak layak kartu merah, cuma layak kartu kuning sebab pelanggarannya bukan pelanggaran kelas, bukan pelanggaran keras. Lihat noh, plototin 20 jahitan di kaki Ciro Alves akibat terjangan full sepatunya Nur Khalid. Masih bilang bukan pelanggaran keras. Ini nih, bahkan bisa kondisi seperti ini nih, Nur Khalid ini bisa kena sanksi tambahan lo ya, bisa kasih tambahan yang lebih gede lo ya. Nur Khalid mah masih beruntung karena dia bukan pemain Persib. Coba kalau si Nur Khalid ini pemain Persib udah ngelakuin hal seperti itu, Komdis gercep 4 pertandingan tuh pasti didenda. Dendanya mungkin lebih dari 70 juta kali ya. Contohnya aja Maklok tuh ke si Gajos tuh, kartu merah sampai 3 pertandingan dihukumnya, apalagi yang kayak gini. Ngerti dong sekarang Komdis PSSI gimana? Lalu bagaimana kondisi Deddy Kusnandar alias Dado? Menurut tim dokter Persib, Dado mengalami cedera faktur alias tulang faktur ya, yakni patahnya tulang engkel. Patah lo ya, bukan tergeser ataupun dislokasi. Ini tuh posisinya hampir sama atau mirip dengan Zalnando ya di musim 2022-2023 lalu ya. Dan tim dokter Persib belum tahu nih Dado ini bisa sembuh cepat atau enggak nih. Kira-kira Kang Dado ini ya bisa nggak sih dibawa ke Haji Naim ya? Nah, cederanya Dado ini menambah panjang daftar pemain Persib yang cedera. Sebelumnya ada Febri dan Zalnando yang juga cedera ACL. Total di Liga 1 musim ini aja ya, sepanjang 15 pekan itu sudah ada 12 pemain yang cedera ACL. Tahu dong penyebabnya? Faktor utama adalah lapangan yang tak rata. Lalu bagaimana respon Persib nih melihat kemungkinan Dado ini akan absen sampai akhir musim? Katanya sih ada isu jika Persib tengah mencoba mendatangkan Zulfiandi yang saat ini nganggur ya, sebab tipikal Dado dan Zul ini hampir sama ya. Tapi pertanyaannya, apakah bisa nih Persib mendapatkan Zul? Ya kita lihat nanti kalau itu. 19 Desember 2024, bursa transfer Liga Indonesia resmi dibuka untuk paruh musim. Nah, inilah saatnya tim-tim di Indonesia ini merekrut pemain baru, mengumumkan pemain baru, dan juga melepas pemain lamanya. Lalu bagaimana nih sejauh ini pergerakan klub-klub di Liga Indonesia di bursa atau di jendela transfer ini? Sejauh ini pantauan kami belum begitu banyak klub-klub khususnya Liga 1 yang umumkan melepas pemain atau merekrut pemain baru ya. Tercatat mungkin baru PSIS yang udah umumkan satu pemain asing baru, yakni Gustavo Sosa,
dan Malut United yang udah mengumumkan Junior Brandao. Sisanya belum ada tuh klub-klub yang umumkan secara resmi melepas pemain ataupun merekrut pemain baru. Semuanya masih sebatas rumor dan don't deal. Yang rame itu justru di Liga 2. Tim-tim Liga 2 malah lebih gercep nih dari tim Liga 1. Oke, kita akan rekap aja nih. Pemain mana sih yang udah gabung ke klub Liga 2? Persiraja Banda Aceh mengumumkan Alef Santos dan juga Matias Machado. Gresik United mengumumkan Jose Wilkson. Parmel FC mengumumkan Makan Konate. PSIM Jogja mengumumkan Omid Popalzai. Persela Lamongan mengumumkan Fabian Garcia. PSPS Riau mengumumkan Noriki Akada. PSKC Cimahi mengumumkan Mukhamadi Tursunov dan Cenco Gleason. Persiku Kudus mengumumkan Murod Tucibaev. Persipapati mengumumkan Kentahara. Persikota Tangerang mengumumkan Nikola Kovacevic. Dan Rans Nusantara FC mengumumkan Bektur Talgat Ulu. Ya cuma baru itu ya, pertanggal 19 Desember 2024 dari pagi sampai sore ya. Selebihnya sih belum ada pengumuman ya. Kalau cuma rumor dan don't deal alias negosiasi sih masih banyak, dan kami nggak bisa sebutin satu-satu persatu ya, sebab banyak banget nih pemain-pemain yang tengah dinegosiasi oleh klub-klub Liga 1 maupun Liga 2. Nanti kalau misalnya udah hampir 90% atau mungkin udah tanda tangan kontrak, baru akan kita sebutkan lo ya. Dari Madura United malah melepas tim pelatihnya. Kali ini Paulo Meneses jadi pelatih ke-9 yang gugur dari kerasnya persaingan Liga 1. Padahal baru 6 bulan lo ngelatih Madura United. Meneses mengaku nggak kuat melatih Madura United sebab permasalahannya bukan dari sistem latihan, tapi masalah internal, yakni duit yang jadi persoalan utama. Ya pahamlah kami sekarang ya. Jadi ya ini wajar lah, mau sekeras apapun pelatih itu ngasih latihan, kalau pemainnya mainnya cuma setengah hati lantaran duit yang nggak lancar, ya memang agak sulit juga sih buat menang. Jadi ini memang fakta ya, duit itu memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh duit. Ya kalau gini mau siapapun pelatihnya, Madura akan tetap sama aja dong. Kan masalahnya ada di duit. Ada. Dari Persita Tangerang ada nama Ayom Majok, gelandang asal Sudan Selatan yang kabarnya sudah deal akan membela Persita Tangerang di putaran 2 ini. Saat ini Ayom ini tanpa klub ya. Klub terakhirnya adalah Adelaide City di Liga Australia. Berarti udah 2 nih Persita nih, Eber Besa dan Ayom Majok nih. Ayom ini diproyeksikan menggantikan Bruno Da Cruz ya, yang alami cedera ACL dan harus absen sampai akhir musim. Dari Persis Solo ada nama Alexa Andrejic nih, winger asal Serbia milik Farmel FC yang kabarnya udah deal juga nih ke Persis Solo. Persis Solo memang kabarnya akan cuci gudang, sejumlah pemain khususnya pemain asing akan dilepas seperti Karim Rossi, Ricardo Lima, Gonzalo Andrada dan Facundo Aranda. Bahkan seorang Moussa Sidibe pun kabarnya akan dilepas. Sidibe sendiri saat ini baru aja cedera ya, kemarin tuh ya. Nah, katanya malah lagi negosiasi nih dengan salah satu klub Liga 1. Klub mana ya? Nah, ini jawabannya. Persija Jakarta dikabarkan tengah jalin komunikasi intensif nih dengan winger asal Mali milik Persis Solo, Moussa Sidibe. Sidibe yang cedera di laga terakhir justru kabarnya akan merapat ke tim ibu kota di putaran 2 ini. Ini kemarin banyak yang tanya juga nih, kalau Sidibe ke Persija siapa yang out? Kan ada bek asing juga yang akan merapat ke Persija. Lah kalau bek itu kan buat gantinya Pedro Diaz. Lah kalau Sidibe ya memang pas kan? Karena Persija kan cuma pakai 7 pemain asing kemarin. BTW Ondrej Guardiola juga akan habis kontraknya nih di Desember ini loh ya. Jadi kemungkinan akan ada 3 pemain asing baru datang ke Persija. Yang rumornya sih katanya loh ya, Sebastian Alvarez, William Pacheco dan Moussa Sidibe. Ya let's see aja kalau ini.